واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Khuf ini telah kita bahas maknanya kemarin. Kemudian bagaimana caranya ini sudah kita bahas. Kemudian pembatalnya sudah atau belum, Bang? Iya. Sudah belum? Oh ya, belum ya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, mubtilatuhu. Mubtilat itu jamak dari mubtilatun yang artinya pembatal ya. Kalau mubtilatuhu pembatal-pembatalnya. Nya ini kembali kepada mengusap di atas kedua khuf. Ya betulul mashu bima ya'ti, menjadi batal mengusap ya bima ya'ti disebabkan apa-apa yang berikut ini. Awalan yang pertama, idza hasala ma yujibul ghusla batalal mashu, apabila terjadi pada orang yang telah mengusap itu Pak sesuatu yang mewajibkan dia mandi wajib, maka batallah, tidak boleh dia hanya mengusap aja ya. Kalau mandi wajib itu harus dia membasuh air ke seluruh tubuhnya, tidak boleh ada yang menghalangi air. Gitu. Jadi ada orang yang sebelumnya niat dia Pak ya, sebelumnya sudah berwudu sempurna, kemudian memakai khuf atau kaos kaki, niatannya ingin kalau berwudu hadas kecil hanya mengusap saja. Namun ternyata dia melakukan perkara yang mengharuskan dia mandi wajib. Misalkan dia mohon maaf ya, berhubungan dengan suami atau istrinya, maka tidak bisa. Pas mandi wajib itu diusap aja kakinya, haram hukumnya. Maksudnya tidak sah. Maka batallah ya mengusap ketika itu. Nah, itu yang pertama. Li hadisi Safwan bin Asal qala, berdasarkan hadis dari Safwan bin Asal, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, idza kunna safaran, apabila kami dalam keadaan safar, alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna, untuk tidak ya mencopot atau membuka khuf kami 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali disebabkan oleh mandi junub, mandi wajib karena junub, karena ya hadas besar. Kalau hadas besar batal lah itu Pak ya, karena syarat rukun dari mandi wajib itu adalah air itu harus ya membasuh atau mengenai seluruh anggota tubuh kita. Kalau ada yang tidak terkena Pak, tidak sah mandi wajibnya, kecuali uzur. Uzur itu seperti orang yang kecelakaan parah, bocor kepalanya, atau orang habis operasi, maka boleh tayamum. Nah, tayamum dia pengganti dari mandi wajib kalau dia dalam keadaan sakit. Nah, ini Pak. Sanian yang kedua, idza dhahara ba'du mahallil fardhi ay dhuhuru ba'dil qadam batalal mashu, apabila terlihat sebagian tempat yang wajib ditutupi. Jadi kalau kita pakai khuf ya Pak ya, kan ada tempat yang wajib ditutupi seperti tumit ya kan, kemudian kedua mata kaki ya kan, yang ini Pak ya, ini ke bawah itu. Tapi kalau pergelangan ini boleh kelihatan, tapi tidak boleh kelihatan tuh mata kaki, tumit ya kan, ujung-ujung kaki, telapak kaki, punggung kaki, ini tidak boleh. Sehingga kalau seandainya khuf Bapak bocor, bolong, tidak sah Pak. Atau kaos kaki yang kita pakai bolong, ini tidak sah. Batal, tidak sah kita mengusap. Kemudian yang ketiga, naz'ul khuffaini yubtilul masha, membuka kedua khuf, sengaja kita buka Pak, lupa ataupun sengaja ya, dibuka khuf itu maka batal, tidak bisa lagi kita usap gitu kan, harus wudu secara sempurna. Nah ini hadirin yang Allah muliakan.
Wa naz'u ahadil khuffaini kanaz'ihima fi qawli aktsari ahli ilmi. Dan membuka atau mencopot salah satu dari dua khuf yang kita pasang ini sama hukumnya dengan membuka keduanya menurut pendapat mayoritas daripada para ulama. Nah, jadi kalau seandainya kita sengaja kita copot khuf atau kaos kaki yang kita pakai, baik sebelah maupun keduanya, maka ini juga membatalkan ya mengusap itu. Nah, kemudian yang keempat, inqidha'u muddatil mashi mubtilun lahu. Berakhirnya waktu yang telah ditetapkan untuk mengusap. Nah, kalau orang yang mukim, berapa lama waktunya Pak? Sehari semalam. Orang yang safar, berapa lama waktunya Bang? Nah, 3 hari 3 malam. Tapi kalau lewat waktunya sudah tidak sah lagi. Gitu. Nah, ini batal dia kalau sudah lewat waktunya. Li'annal masha, karena mengusap itu muaqqatun bi zamanin muayyanin, telah ditetapkan pada waktu tertentu, min qibali syari'i, berdasarkan syariat, fala tajuzu ziyadatu 'alal muddatil muqarrarah li mafhumi ahaditsit tauqit, maka tidak boleh ditambah atas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan pemahaman daripada hadis-hadis yang menunjukkan waktu tertentu. Maka nggak boleh Pak. Ya kita tambah-tambah waktunya atau kita kurangi waktunya. Nah, kalau sehari setengah hari aja waktunya, jangan. Ya. Nah, tapi kalau yang 3 hari boleh kalau kita ingin yang sehari. Karena minimalkan sehari. Artinya yang minimal nggak boleh kita kurangi, yang maksimal nggak boleh kita tambahkan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keenam. Al-mas'alatus sadisah. Pembahasan yang keenam, ibtida'u muddatil mashi. Ya, permulaan. Kapan startnya waktu mengusap itu kapan? Gitu. Jadi kita mengusap itu kapan waktunya? Kapan mulainya? Kata beliau, wa tabtadi muddatul mashi, maka bermula start ya, mulai waktu mengusap minal hadasi ba'dal lubsi, dari hadas setelah kita memakai khuf itu. Ya, kaman tawaddu'a, seperti orang yang tawaddu'a, telah berwudu li salatil fajri, untuk melaksanakan salat subuh. Wala bisal khuffaini, kemudian dia memakai kedua khufnya. Wa ba'da tulu'i syamsi ahdatsa, dan setelah terbitnya matahari dia berhadas, hadas kecil dia. Nah, walam yatawadda, dan dia belum berwudu. Tsumma tawaddaa, kemudian dia berwudu qabla salatil zuhur, qabla salatil zuhri, sebelum salat zuhur. Faftida'ul muddah, maka waktu ya, maka mulainya waktu dia mengusap itu adalah min tulu'i syamsi, mulai dari terbitnya matahari. Kapan itu? Waktal hadas, waktu dia berhadas. Ketika masuk waktu, ketika dia sudah hilang wudunya gitu. Itulah waktu boleh dia mengusap. Tapi syaratnya sebelum dia mengusap itu, ya kan? Maaf, sebelum dia memasang khuf itu Pak, syaratnya dia sudah harus berwudu secara sempurna. Ya. Wa qala ba'dul ulama, kemudian sebagian ulama berkata, ibtida'uha, permulaannya, min haitsu tawaddu'a, ya, dari ketika dia telah berwudu. Qabla salati zuhri, sebelum salat zuhur, ai minal masih, yaitu dari mengusap ba'dal hadas, setelah dia terkena hadas. Jadi paham ya Pak ya? Jadi kapan Pak waktu mulai mengusap itu kapan Pak? Iya, setelah dia memasang itu dan setelah dia berhadas. Dia pasang niat dulu Pak ya. Dia pasang niat, ya, kemudian dia berwudu secara sempurna, basuh kaki dulu. Ketika itu pasang kaos atau khufnya. Kemudian setelah itu dia tidak sholat. Nah, ternyata sebelum dia tidak sholat itu Pak ya kan, batal wudunya. Maka ketika dia ngambil wudu lagi, disitulah mulai mengusap. Nah, paham ya Pak ya? Nah ini, iya seperti itu. Nah,
Jadi sebenarnya tidak harus sebelum subuh Pak ya, tidak. Setelah Isya pun boleh, asalkan sebelumnya dia sudah berwudu secara sempurna. Ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu yang ketujuh ya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, al-mas'alatu sabi'ah. Sekarang pembahasan yang ketujuh, yaitu al-mashu 'alal jabirati wal imamati wa khimarin nisa'i. Khimar ini, wa khimarin nisa'i. Mengusap pada ya perban, al-jabirah ini perban, wal imamah dan surban, wa khimarin nisa dan kerudung wanita. Jadi bagaimana cara mengusap pada perban, kemudian surban, imamah itu surban, khimar itu kerudung. Al-jabirah itu ya adalah hiya a'wadun, adalah kayu-kayu. Dia terbuat dari kayu, Pak. Karena perban itu, Pak, kalau orang patah itu kan dia dipasang kayu dulu kan gitu. Baru setelah itu diikat. Nah, jadi hiya a'wadun, a'wad ini jamak dari ud, itu kayu, Pak ya. Wa nahuha, dan yang semisalnya. Yang semisalnya seperti apa? Kal jibsis, ya seperti gips ya. Kal jibsi. Kalau bahasa kita gips ya. Bima yurbatu. Ya, mimma yurbatu, dari apa-apa yang diikat. Alal kasri, pada yang patah. Maksudnya pada tangan, kaki yang patah, belikat yang patah gitu kan. Liyujbaro wa yulta'am, supaya dipaksa lurus kan gitu, dan supaya dia bisa kembali kepada tempatnya sebelum patah, jadi supaya tersusun. Itu yulta'am ya. Kemudian wa yumsahu 'alaiha, dan boleh diusap di atasnya. Jadi ketika kita tayamum ya kan, diusap, atau wudhu lagi ya, diusap ya. Kemudian wa kadzalika yumsau 'alal lusuqi wal lafaif allati tudau 'alal juruh. Demikian juga pada perban ya. Kemudian lipatan ya, lafaif gitu ya. Yang diletakkan pada luka gitu ya. Seperti perban lah gitu Pak ya. Iya. Yang ditempelkan pada luka kita. Kalau orang kecelakaan ya kan. Kan ada Hansaplast yang ditempel gitu kalau lukanya parah, Pak. Tapi kalau lukanya tidak dikhawatirkan berbahaya, kalau terkena air ya enggak apa-apa. Tapi kalau luka yang kata dokter ini berbahaya, kalau terkena air akan berdampak negatif, maka boleh diusap aja nih, Pak. Nah, jadi kalau Bapak wudhu diusap aja tuh. Kalau apa, Bang? Apa? Air impus. Maksudnya? Oh iya iya, betul ya. Iya. Yang pada impus itu ya. Boleh juga Bang ya. Karena kalau dibuka bahaya ya. Bahaya, boleh juga itu ya. Iya. Fakulu hadil asya, kata beliau, dan seluruh perkara ini yumsahu 'alaiha, boleh diusap atasnya. Jadi boleh kita usap ketika wudu ya. Bisyarti antakuna ala qadril hajah. Namun ingat syaratnya itu Pak ya. Syaratnya sebatas kebutuhan saja. Nah, jadi tidak boleh lebih Pak. Fa in tajawazat qadra al hajati, kalau seandainya melebihi ukuran kebutuhan, lazima nazu ma zada alal hajah, maka wajib ya dilepaskan yang lebih dari kebutuhan. Jadi yang butuh diusap hanya ini kan, semuanya nak diusap, padahal itu nak ada sakit lagi gitu. Itu nak boleh. Yang itu saja yang diusap, jangan semuanya pula yang diusap gitu ya. Nah, ini maksudnya. Ya, paham ya Pak ya? Kemudian wa yajuzul mas'u 'alaiha fil hadatsil akbar, dan boleh diusap ya pada hadas besar.
Ya kalau seandainya orang yang patah itu nggak tahan lagi menahan syahwat, ya kan? Dia juga punya istri, ya kan? Nah, kan dia melakukan hubungan suami istri, otomatis ya dia terkena hadas besar, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, boleh dia diusap aja bagian itu kalau seandainya tidak boleh kena air. Nah, diusap aja itu. Bagian yang diperban itu kalau dia luka. Jangan dipaksakan, Bang. Ya, pada masa sahabat Nabi Pak ada sahabat yang luka gitu, kepalanya bocor gitu kan. Kemudian bertanyalah sahabat ini kepada sahabat lain, apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh saya tayamum? Enggak, katanya. Kamu kan junub. Akhirnya Pak mandi dia. Meninggal dia. Sampai berita itu kepada Nabi, Nabi marah. Siapa tadi yang berfatwa seperti itu, kata Nabi. Nah, artinya tidak boleh seseorang itu asal-asal berfatwa. Karena kalau seandainya salah, dia akan menanggung akibat kesalahannya tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Walaisa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun." Kemudian tidak ada waktu tertentu, Pak. Waktu yang ditentukan mengusap di atas perban, sorban dan kerudung wanita itu. Tidak ada. Bal yumsu 'alaiha ila naz'iha aw shifai ma tahtaha. Bahkan boleh diusap atas 3 hal itu, ya, atas perban, kemudian sorban dan khimar atau kerudung wanita itu, ila naz'iha, sampai dilepas, sampai dia sehat, au shifa'i ma tahtaha, atau sembuh apa yang di bawahnya, di bawah serban apa di bawah apa perban itu. Kalau seandainya sudah sembuh, ya boleh. Artinya tidak ada waktu, tidak kayak mengusap di atas khuf. Kalau khuf kan ada aturannya, Pak. Ini enggak, ini sampai sembuh. Ya, sampai dianggap sudah layak untuk ya dibasuh. Wad dalil ala dzalik, kemudian dalil atas hal itu, annal masha alal jabirah daruratun, ya. Dalilnya adalah bahwasanya mengusap di atas perban itu dilakukan dalam keadaan darurat, ya. Dia darurat, dia sifatnya emergency. Wad daruratu tuqaddaru biqadariha, dan darurat itu, Pak, maka dia diberikan sesuai dengan ukurannya. Nah, ditentukan atau diberikan sesuai dengan ukurannya. Wala farqa bainaha wala farqa fiha bainal hadatsain, maka tidak ada beda ya di dalamnya antara 2 hadas. Maksudnya baik itu hadas besar maupun hadas kecil sama-sama boleh untuk kita usap. Ya. Wa kadzalika, demikian pula yajuzul mashu 'alal imamah. Demikian pula boleh seseorang itu, Pak, mengusap di atas sorban. Wa hiya ma ya yu'ammu ma yu'ammimu bihi ra'sa, yaitu ya yang menutupi kepala, itu sorban, Pak, ya. Yu'ammim itu yang menutupi, ya, yang dililiti pada kepala. Wa yukawwaru alaih, wa yukawwaru alaih, dililit, artinya kawwara, ya. Yukawwiru, nah, karena ini majhul bacanya yukawwaru, ya. Dan dililitkan, ya, atasnya, atas kepala gitu, ya. Nah, itulah imamah. Jadi kalau kita terjemahkan imamah itu menjadi surban, Pak. Iya. Wa dalilu ala dzalik, dalil atas hal itu hadis Al-Mughirah ibni Syu'bah, hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi, beliau pernah mengusap di atas sorban beliau, wa 'alan nasiyati, dan di atas ubun-ubun, ya kan, ubun-ubun sorban itu, ya kan, sorban kan seperti itu, Pak, ya. Ada bagian tengah kepala itu diusap gitu, Pak. Nah, wal khuffain, dan Nabi juga mengusap pada 2 khufnya. Ya, hadisnya sahih, rawahul Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, kemudian wa hadisu, dan hadis anna nabiyya, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masa alal khuffain wal khimar, yakni al imamah. Jadi Nabi juga mengusap di atas 2 khuf dan imamah. Al khimar di sini maknanya adalah imamah. Namun kalau khimar pada perempuan maknanya adalah
jilbab, songkok yang dipakai oleh wanita itu. Wal masu 'alaiha, dan mengusap di atas imamah, sorban dan kerudung bagi wanita. Laisa lahu waqtun muhaddadun, tidak ada juga waktu tertentu. Walakin law salaka sabilal ihtiyat, akan tapi kalau seseorang menempuh jalan kehati-hatian, falam yamsahha illa idza labisaha ala taharatin wa fil muddatil muhaddadah lil mashi alal khuffain. Nah, tapi kalau seorang itu hati-hati gitu ya, maka dia tidak akan mengusapnya kecuali setelah dia memakainya dalam keadaan taharah, dalam keadaan bersih, dan seperti waktu yang ditetapkan seperti mengusap kedua khuf. Itu kalau orang ingin kehati-hatian, Pak. Jadi bisa dikiaskan dengan mengusap dengan khuf. Artinya kalau kita ingin pas wudu itu, Pak, pas ingin mengusap kepala imamah saja, sebelum memakai imamah itu harus kita wudu dulu sempurna. Seperti kita mengusap atas kedua khuf, sebelum kita mengusap ke atas atau di atas kedua khuf itu, sebelumnya harus berwudu secara sempurna. Waktunya kapan? Waktunya kalau ingin kehati-hatian, waktunya mengikuti waktu mengusap di atas dua khuf. Kalau untuk orang yang mukim, sehari semalam. Untuk musafir berapa? 3 hari 3 malam. Masya Allah. Ya, seperti itu ya hadirin yang Allah muliakan. Lakana hasanan, maka ini akan baik kalau dia mengikuti kehati-hatian. Azan belum? Iya. Amma khimarul mar'ati, adapun kerudung wanita, wa huwa ma tughatti bihi rasaha, yaitu segala yang menutupi kepalanya, itu kerudung, Pak. Jadi yang menutupi kepala wanita namanya khimar. Ya. Bukan khomar, Pak ya. Beda harokat, beda makna. Kalau khomar artinya memang keras, ya. Kalau khimar artinya adalah kerudung. Amma khimarul mar'ati wa huwa tughatti bi ra'saha fal aula, maka yang lebih utama alla tumsahu alaih, maka tidak, yang lebih utama itu, Pak, tidak diusap. Nah, yang lebih utama itu kita tidak mengusapnya gitu. Illa idza kana hunaka masyaqqatun, kecuali ada masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Kesulitan. Fi naziha, dalam membukanya. Jadi mungkin kerudungnya itu ketat nian mungkin. Maksudnya susah nak bukanya gitu. Sulit gitu. Sementara dia mau sholat ya, dan tempat kurang safety juga. Banyak laki-laki yang ajnabi gitu ya, laki-laki yang asing yang bukan mahramnya, khawatir kelihatan auratnya, boleh, Pak ya, diusap. Namun hukum asalnya bagi wanita makruh. Nah, au limaradin fi ra'si, atau disebabkan sakit pada kepala, au nahwi dzalika, atau yang semisal dengan hal itu. Walau kana ra'sum mulabbadan bihina, apabila kepalanya diberikan gitu ya, dilumuri dengan inai ya, au ghairihi, atau yang selainnya hina atau inai, Pak ya, fa yajuzul mas'u alaih, maka boleh diusap karena ada hajatnya. Karena kalau habis kena inai, Pak, nak diusap, hancur inainya gitu, kasihan, sayang. Karena wanita kan di Arab itu, Pak, suka untuk menghiasi tangan kakinya dengan inai, termasuk kepalanya, Pak, kening ini dipasang inai ya kan. Habis dipasang inai, dipasang kerudung gitu kan, supaya lebih kokoh inai itu kan. Nah, kalau ditempel dengan kerudung kan nempel dia. Kayak ketika itu, Pak, boleh pas wudu diusap, tapi syaratnya sebelum masang kerudung itu, masang inai itu wudu sempurna dulu kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Li fi'lin nabi, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa umuman ya, dan secara umum, taharatu ra'si fiha syai'un minat tashil, karena dalam membersihkan kepala
ada sedikit kemudahan, wa taisir, ya, tashil dengan taisir hampir sama, kemudahan, kelapangan. Ala hadil ummah, atas umat ini. Jadi yang namanya kepala, Pak, ini ada kelapangan lah gitu, Pak, ya. Ya, ada suatu kemudahan yang diberikan oleh agama kita ini. Jadi jangan terlalu keras pula, ya. Ada istri kita nak pakai naib, ya kan, habis itu pakai jilbab, pas wudu, ya kan, diusapnya aja kita bilang, oh enggak boleh usap ini, enggak boleh, Pak. Ada saat-saat kita harus ya lemah lembut, karena memang dalam hal itu kita disuruh untuk tidak keras, ya kan, tidak terlalu apa, Pak, keras. Ini menunjukkan agama ini, Pak, ada yang kita harus tegas betul dan ada kita harus mengedepankan ya kemudahan, ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, sekarang kita masuk bab yang ke-7, ya. Al-babus sabi'. Jadi bab yang sebelumnya bab yang ke-6. Ini bab yang qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah taala. Al-babus sabi'u, bab yang ke-7, fil ghusli wa fi masail. Jadi pembahasan pada bab yang ke-7 ini adalah tentang mandi wajib. Jadi bagaimana fikih mandi wajib. Dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ma'nal ghusli wa hukmuhu wa daliluh, makna mandi wajib. Jadi mandi itu apa maknanya? Baik nanti secara bahasa maupun secara syariat. Kemudian apa hukum serta dalilnya? Awalan yang pertama, maknanya. Al-ghuslu lughatan, makna kata al-ghuslu secara bahasa. Al-ghuslu itu ghuslan, ya. Masdaru min ghasala syai'a. Masdar man ghasala syai'a. Man ghasala syai'a. Jadi ghuslun itu bentuk masdar dari ghasala yaksilu, ghuslan ghasilun gitu, ya. Man ghasala syai'a, ya, bagi orang yang mencuci sesuatu. Yaksiluhu ghuslan atau ghuslan au ghuslan, bisa ada dua masdarnya, bisa ghuslan, bisa ghuslan. Yaghsiluhu ghaslan au ghuslan, dia mencucinya dengan satu kali cucian, bisa ghuslan, bisa ghuslan. Wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullih, dia adalah sempurnanya mencuci atau membasuh tubuh seluruhnya. Itu makna al-ghuslu, Pak, ya, makna mandilah gitu. Kalau terjemahan kita mandi. Jadi mandi itu adalah membasuh tubuh secara sempurna semuanya. Paham ya, Pak, ya? Jadi mandi itu secara bahasa artinya dalam bahasa Arab kan al-ghuslu. Al-ghuslu itu secara bahasa artinya adalah tamamu ghuslil jasadi kullihi, sempurnanya memandikan tubuh semuanya. Kemudian apa maknanya menurut syariat? Wa ma'nahu syar'an, dan maknanya secara syariat adalah ta'mimul badani bil ma'i, ya, membasuh badan secara keseluruhan dengan air. Ta'mim itu, Pak, membasuh, memandikan badan secara keseluruhan. Artinya tidak ada yang tidak kena, kan itu. Asalnya seperti itu. Atau isti'malu ma'in tahurin, atau menggunakan air yang suci lagi mensucikan, fi jami'il badan, pada seluruh anggota badan, pada seluruh bagian badan. Maka enggak boleh ada yang terlewatkan, enggak terkena air. Ala sifatin makhsusatin, atas ya sifat yang khusus, maksudnya ketentuan cara yang khusus. Ala wajhi ta'abbudillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan cara meniatkan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mandi wajib dengan mandi biasa bedanya niat. Dan yang kedua bedanya, kalau mandi wajib harus secara menyeluruh. Tidak hanya mandi bagian tubuh saja. Ada orang mandi muka saja, ya, ada orang mandi tangan saja, atau mandi kaki, itu bukan mandi wajib. Karena mandi wajib itu adalah ya menggunakan air yang suci lagi mensucikan, yang disirami pada seluruh badan. Tidak ada yang tidak kena. Kecuali tadi, Pak, ya, kalau orang itu sakit, ya, pada bagian tubuhnya, habis kena rampok dia, kena tembak sama begal punggungnya, Pak, ya.
dikasihnya perban. Malam harinya dia berjuang pula gitu ya. Nak mandi baru ingat, ya Allah ini kan baru diperban pun ya Allah gitu kan. Bagaimana ini? Jangan khawatir ya. Mandi saja bagian yang kena perban itu cukup diusap saja. Atau kalau seandainya tidak mungkin kan mandi ya kan, dia ada demam juga, kalau kena air demam lagi dia, maka boleh diganti dengan apa Pak? Iya betul, tayammum, masya Allah. Ya, jadi pengertiannya kita sudah tahu Pak ya. Sekarang kita masuk yang kedua, hukmuhu, hukumnya apa? Wal ghuslu, mandi itu hukumnya adalah ini mandi wajib, maksudnya mandi dari junub, mandi untuk mengangkat hadas besar. Hukumnya apa Pak? Wajibun, hukumnya wajib. Jadi Bapak mau sholat ini Pak ya. Nah, sementara sholat itu syarat sahnya adalah at-taharatu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sementara kita habis berhadas besar gitu ya, maka hukum mandi di situ bagaimana Bang? Wajib. Kalau kita tidak mandi berdosa kita. Maka hukumnya wajib. Idza wujida sababun liwujubi, apabila didapati satu sebab ya yang menyebabkan wajibnya mandi tersebut. Apa sebabnya Pak? Ya seperti itu ya, hadas besar seperti junub ya, atau mohon maaf anak-anak nakal ya, anak-anak yang tidak terarah syahwatnya, mohon maaf ya, mengeluarkan dengan tangan, itu juga wajib Pak. Wajib juga mandi wajib itu. Asalkan keluar air maninya dengan sengaja, kecuali tidak sengaja Pak, sakit dia. Ya kan, dia sakit. Tiba-tiba keluar air maninya, atau dia dikerjai oleh orang, ya kan? Diikat tangan kakinya, kemudian mohon maaf ya diperkosa dia sama orang jahat gitu ya. Keluar itunya Pak. Nah, jadi bagaimana sementara dia harus sholat, ya kan? Apa yang harus dilakukan yang seperti itu? Boleh tayamum aja dia. Dan dia terikat, kan terikat wajib sholat juga Pak, ya kan? Bagaimana cara sholatnya terikat ini? Misalkan walaupun tidak ada Pak ya mungkin ya. Misalkan ya kita niatkan aja, niatkan tayamum, niatkan sholat udah. Kita kan wajib sholat juga, karena mungkin kita disekap sehari 2 hari bahkan sepekan cuma sholat gitu Pak ya. Tapi setelah kita dibebaskan, ini pendapat suatu mazhab Pak ya, pendapat sebagian ulama, boleh diqodok lagi. Nah, itu ya. Kena sholat kita ketika dikatakan nggak sempurna, cuman hati saja gitu kan, niat tayamum ya kan, niat menutup aurat, kan aurat tutup muka ini ya, kalau kayak kejadian seperti itu mudah-mudahan tidak kejadian Pak ya, amin ya rabbal alamin. Kalau kejadian gitu, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini kata beliau liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum junuban, kalau seandainya kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Bagaimana caranya mandi wajib? Nah, karena junub hanya bisa diangkat dengan mandi wajib, tidak bisa dengan wudu saja. Tayamum bisa, tapi harus ada sebabnya. Misalkan dia sakit, dia luka parah, boleh tayamum. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wal ahadisul lati warada fiha ya kaifiyatul ghusli an adadin minas sahabati naqlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubi, dan hadis-hadis yang ada gitu ya, yang menyebutkan tentang kaifiyah, tata cara ya mandinya Nabi dari sejumlah para sahabatnya, dinukilkan dari Rasulullah, menunjukkan atas kewajiban mandi wajib. Mandi wajib itu hukumnya wajib Pak, berdasarkan dalil-dalil yang datang dari para sahabat dan Rasulullah. Wa sayati tarfun minha qariban, dan akan datang tarfun ini akhir dari pembahasan ini. Dari pembahasan ini akan datang pembahasan yang lebih spesifik lagi insyaallah ya, kalau Allah menghendaki. Baik, jadi hukumnya wajib Pak. Maka kesimpulannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ini ya, mandi wajib itu kalau ya didapati sebab
kewajibannya, maka dia wajib untuk mandi. Apa itu sebab wajibnya orang junub untuk mandi? Sholat. Orang junub misalnya nak sholat, sholat itu kan syaratnya harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil, maka wajib ketika itu dia harus mandi. Atau dia mau tawaf, ya, atau dia mau baca Al-Quran. Kecuali wanita Pak ya, karena waktunya sudah tertentu. Kalau laki-laki kan gampang menghilangkan atau mengangkat hadas besar ya, pas mandi. Beta wanita enggak. Kalau dia lagi haid enggak bisa mandi dia. Kalau darahnya belum berhenti. Nah, ini hadirin, maka laki-laki dalam hal ini lebih gampang untuk mandi wajib. Kemudian yang ketiga, apa perkara yang mewajibkan mandi wajib itu? Apa sebab-sebabnya? Ini penting Pak ya. Salisan yang ketiga, mujibatuhu, perkara yang mewajibkan untuk mandi wajib. Wa yajibul ghuslu li asbabil al-atiyah, li asbabil atiyah, diwajibkan mandi wajib karena sebab-sebab berikut. Ini sebabnya mewajibkan mandi wajib Pak. Ini penting nih. Jadi ada berapa sebab ini Pak? Ada 5 sebabnya. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi, keluarnya mani dari tempat keluarnya. Tapi kalau tidak di tempat keluarnya Pak, misalkan orang dioperasi kan, dikeluarkan melalui perut gitu ya, itu enggak. Dan juga tanpa syahwat dia kan, karena kena operasi kan gitu. Contohnya gitu. Khurujul mani min makhrajihi, keluarnya mani dari makhrajnya atau dari tempat keluarnya. Wa yashtaratu ayyakuna dafqan bi ladzatin min dzakarin aw unsa. Disyaratkan keluarnya itu Pak dafqan itu nembak, muncrat gitu ya. Bi ladzatin, dengan merasakan kelezatan, enak gitu. Min dzakarin, dari laki-laki maupun perempuan. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fatthaharu, kalau kalian dalam keadaan junub maka bersucilah dengan mandi wajib. Kemudian wali qaulihi, dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW li Aliin, kepada menantu sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib, idza fadakhta ya al-ma'a faghtasil. Apa arti fadakhta itu Pak? Fadkhul ma' itu artinya dafquhu, muncrat gitu ya. Nah, apabila muncrat gitu ya, terpancar air mani itu gitu ya, faghtasil, maka Nabi mengatakan mandilah kalian. Iya, itu artinya syahwat ya kan. Kecuali saya sebutkan tadi, kalau tanpa syahwat Pak sakit orangnya. Tidak keluar dengan lezat, dengan muncrat, dengan terpancar gitu ya. Nah, itu tidak wajib ya. Malam yakun naiman, selama dia tidak tidur, wa nahwihi ya, dan yang semisalnya. Kalau tidak tidur Pak, kalau tidak tidur itu, namun kalau dia tidur, fala tushtaratul ladzah, maka tidak disyaratkan lezat, asalkan ada airnya wajib mandi. Kalau tidak tidur gitu kan, harus ada 2 syaratnya, terpancar kemudian lezat. Tapi kalau tidur walaupun kita lupa lezat ada dia. Tapi kalau dilihat habis bangun itu, setelah bangun ternyata celana kita sudah basah gitu ya, maka mandi wajib mandi wajib. Nah, ini hadirin, ada nanti dalilnya Pak. Akan kita bacakan dalilnya juga nanti. Li'anna naima, karena orang yang tidur itu qad la yahissu bih, terkadang tidak terasa, tidak merasa dia lezat atau tidak gitu. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma suila, tatkala beliau ditanya, hal alal mar'ati ghuslun, apakah wajib bagi wanita mandi wajib idza talamat, apabila wanita itu mimpi basah? Qala na'am idza ra'atil ma'a, iya, namun syaratnya apabila dia melihat air. Artinya dia melihat di celananya ya kan ada air mani yang tumpah. Jadi kalau basah celana kita Pak, habis bangunan dah wajib mandi itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa hadza kullu, dan ini semuanya mujma'un alaih,
ya telah disepakati oleh para ulama, Pak. Ini perkara ijma. Ijma itu dalil, Pak ya. Kemudian penyebab yang kedua, ini dikit Pak ya, pembahasan ini ya, agak tahan napas kita. Yang kedua ini Pak ya, namun jangan kita ketawai Pak, ilmu itu nggak boleh kita ketawai. Ini ilmu, ya Allah tidak malu dengan kebenaran ya. Ya kalau yang nomor 2 ini Pak, ya. Yang nomor 2, sanian, sebab yang kedua, taghibu hasyafatid dzakar kulliha. Ya, hilangnya kepala, ya, kepala itu kita, yang laki-laki ya, semuanya. Au qadriha, atau seukurannya, itu maksudnya Pak, seukuran kepala itu. Fil farji, pada tempat istri kita. Jadi kepalanya, kalau kita namai Joni Pak ya, kepalanya Joni itu masuk semuanya, ya semuanya, semua itu masuk, atau Pak seukuran kepala itu aja yang masuk, maka itu wajib untuk apa Pak? Wajib mandi wajib. Wa illam yahsul inzalun, walaupun tidak keluar mani Pak. Tapi kalau kepalanya sudah masuk, ya kan? Tapi kalau nempel aja nggak masuk Pak. Jadi mana batasan minimal tuh? Batasan minimal itu Pak ya, kepalanya itu nih. Nah, tapi kalau nempel tidak wajib mandi, wajib. Tapi kalau sudah tenggelam kepala itu Pak, yang ini agak nahan nafas Pak ya. Tapi itulah penjelasan ulama ya kan. Maka iya, iya batas ini Pak yang kepalanya ya, iya, iya betul ya, masya Allah. Ini pengalaman kan ya. Iya. Walaupun tidak keluar Pak, bila hailin, tanpa dibatasi. Tapi kalau dibatasi seperti ini Pak, tidak masuk dia tidak. Bagaimana kalau dibungkus dengan alat kontrasepsi? Tetap wajib juga. Karena kalau asalkan masuk ke dalam itu, walaupun dia dibungkus dengan alat-alat kontrasepsi, tetap wajib mandi Pak. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Sampai di mana Pak? Liqauli sallallahu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina sya'biha al-arba, apabila seseorang duduk ya di antara 4 ya cabang anggota tubuh istri kita gitu, seorang suami ya. Itu yang 2 tangan 2 kaki gitu ya. Wa massal khitanul khitan, kemudian khitan kita, mohon maaf ya, kemaluan kita telah masuk ke itunya istri ya kan. Maka Rasul mengatakan wajabal ghuslu, maka wajib kita untuk mandi wajib. Nah sekarang Pak, pertanyaan saya Pak, ini kan perkara yang sensitif ya kan, ini perkara pribadi. Jadi perkara pribadi ini saja Nabi jelaskan kalau itu ada tuntunannya. Bagaimana dengan perkara yang sifatnya umum, perayaan ini dan itu? Kalau ada pasti Nabi telah mencontohkan, ini masalah pribadi aja. Kalau memang itu memang sunnah, ternyata Nabi lah ngasih tahu Pak. Maka orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada itu Pak sangat jahat gitu ya, membuat acara ibadah gitu ya. Padahal Nabi lah ngajari semua agama ini. Bahkan masalah ini saja diajari oleh Nabi, ada dalilnya, hadisnya ada, bisa dicek, ada referensinya. Nah, ini orang-orang membuat acara ini itu tidak pernah Nabi lakukan, dia gampang saja padahal agama sudah sempurna. Ini luar biasa, ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Ada buang air saja ada dalam Islam, bahkan ada mandi wajib saja ada. Sebab mandi wajib aja ada, ini sebab mandi wajib ini adalah perkara yang sensitif. Sudah diajarkan oleh Nabi dalam agama ini. Subhanallah. Lakin la yajibul ghuslu fi hadhil hala ila ala ibni 10 aw binti 9 fama fawqa ya. Lakin la yajibul ghuslu, akan tetapi tidak ya wajib mandi wajib itu dalam kondisi ini Pak. Orang yang melakukan ini illa ala ibni 10, kecuali orang yang sudah berusia 10 tahun atau perempuan yang sudah berusia minimal ya 9 fama fauqa ya, dan ke atasnya minimal 9 tahun. Jadi kalau ada anak kecil yang kurang dididik ya kan, dia laki-laki kurang dari 10 tahun ya kan, melakukan ini Pak, apakah wajib mandi wajib? Enggak, karena dia belum baligh. Ya,
Kalau perempuan juga kalau di bawah umur 9, karena biasanya wanita balik itu kalau sudah berusia 9 tahun, maka kalau dia melakukan nauzubillah ya perbuatan suami istri ya kan, maka dia tidak wajib mandi wajib. Nah, ini Pak, ini harus dicatat ini. Jadi wajibnya mandi wajib itu adalah bagi anak laki-laki yang telah berusia minimal 10 tahun dan perempuan minimal berapa tahun Pak? 9 tahun. Ya, kemudian yang ketiga, sebab mandi wajib yang ketiga Pak, Islamul kafir, masuk Islamnya orang kafir. Jadi kalau ada mu'alaf ya, maka wajib kita suruh dia mandi wajib gitu ya. Walau murtad, walaupun dia sebelumnya murtad kembali kepada Islam. Nah, li'anna nabiyya, dalilnya apa? Karena Nabi SAW Amr Qais ya Ibn Asim memerintahkan salah seorang yang bernamanya Qais bin Asim haina aslama, ketika masuk Islam, an yaktasila. Sahabat Qais bin Asim ini ketika masuk Islam, Nabi memerintahkan dia untuk mandi wajib. Maka orang yang mu'allaf itu wajib mandi wajib. Ini dalilnya sahih riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan dihasankan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik, kemudian yang keempat, inqita'u damil haid wan nifas, berakhirnya ya darah haid dan nifas bagi wanita melahirkan. Haid bagi wanita biasa, nifas wanita yang melahirkan. Kalau sudah berhenti darahnya, segera mandi wajib. Jangan ditunda-tunda. Banyak nanti sholat yang terlewatkan. Karena ada juga wanita malas ya kan. Kesempatan tak sholat ya kan. Oh, padahal lah tidak ada men lagi. Maaf ya. Sudah tidak ada lagi haidnya. Bilang suaminya, sholatlah dek, masih haid. Dan tidak lagi, ini bahaya. Ada juga wanita malas sholat dia kan. Pura-pura aja dia haid, agak lama haid sekarang ini katanya. Hati-hati ya kan. Dosa besar. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Li hadithi Aisyah, berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah. Anan Nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, berkata kepada anaknya Fatimah binti Muhammad, maaf ya, bukan anaknya, li Fatimah binti Abi ya binti Abi Hubaish ya. Idza aqbalatil haidatu, apabila ya seorang wanita haid ya telah selesai daripada haidnya. Maaf, apabila seorang wanita haid, ketika dia haid ya, fada'i salat, hendaknya dia meninggalkan salat, tidak boleh salat. Wa idza adbarat, apabila selesai dari haidnya, faqtasili, hendaknya dia mandi wajib, wasalli, dan salat. Wan nifasu, dan nifas kal haidi wa bil ijma', ini sama dengan haid secara ijma'. Jadi kalau wanita nifas ya, ini sama dengan haid secara ijma'. Jadi kalau seandainya wanita haid tidak boleh salat ya, puasa juga, menyentuh mushaf juga. Ya, yang boleh hanya murojaah. Nah, tidak boleh dia ya sengaja baca Al-Quran, kecuali dia hafizah ya, yang punya hafalan, takut nanti mungkin kalau tidak murojaah lupa dia. Dalam keadaan darurat seperti itu boleh ya. Kemudian tidak boleh juga wanita haid ini, berdasarkan pendapat yang kuat, memang ada khilaf ya kan. Namun pendapat yang kuat, wanita haid juga tidak boleh di masjid. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, al-mautu, mati. Jadi kalau orang mati wajib dimandikan. Jadi mandi itu termasuk mandi wajib bagi orang mati, Pak. Wajib hukum mandi itu kan gitu. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Husli ibnatihi, pada hadis tentang mandi wajib terhadap jenazah putrinya Zainab hina tufiat, ketika wafat. Maka Nabi mengatakan kepada wanita yang memandikan jenazah anak beliau, iksil naha, mandikanlah anakku Zainab itu. Wa qala fil muhrim, kemudian beliau berkata kepada orang yang mengenakan pakaian ihram, iksiluhu bima'in wasidrin, maka mandikanlah orang yang meninggal ketika memakai kain ihram itu dengan air dan daun bidara. Wa dzalika ta'abudan, itu adalah bentuk ya beribadah, penyembahan kepada Allah. Li'annahu law kana an hadatsin lam yartafi' ma baqa'i sababih. Li'annahu, karena seandainya itu disebabkan hadas, maka tidak akan terangkat ma baqa'i, ya dengan adanya sebabnya, dengan tersisanya sebabnya.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ya, artinya mandi terhadap orang yang mati itu Pak ini dihukumi wajib, termasuk mandi wajib. Nah, jadi ada 5 nih Pak ya, sebab mandi wajib. Ya, coba Bang Budi diulangi lagi. Ya. 5 penyebab mandi wajib ya. Yang pertama apa Bang Budi? Ya. Masya Allah keluarnya air mani dari. Ya, Masya Allah. Yang kedua, ya coba Bang Rizky ya. Yang kedua apa? 6. Yang kedua ini agak ini ya penjelasan itu. Ya. Malu, jangan malu ya. Allah tidak malu ya dengan kebenaran ini, kebenaran ini. Ya. Ya. Walapan nih. Ya. Iya, iya. 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 Batasan minimalnya apa masuknya itu? Kepala itu. Iya. Iya, batasan minimalnya gitu ya kan. Sampai di batas ininya ya, lehernya. Kan dia punya leher juga itu ya. Iya, minimal di lehernya, Pak. Nah, kalau sudah tenggelam kepala itu, ya hasyafah namanya. Itu sudah wajib mandi wajib. Namun kalau dilakukan oleh anak kecil, ya, di bawah 10 tahun laki-laki dan di bawah 9 tahun perempuan Bang, apakah wajib mandi wajib? Tidak. Kalau terjadi juga. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Baik. Kemudian sebab yang ketiga ya. Silakan Bang. Iya, mu'allaf ya, orang kafir masuk Islam. Ya, kemudian yang keempat Bang ya. Apa? Tidak, belum, itu yang kelima. Ya, keempat apa Bang? Ya, berakhirnya haid dan nifas. Ya, yang kelima Bang ya. Meninggal dunia. Thayyib ya, karena ingat waktu ya Bang ya. Maka kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Wallahu taala alam bishawab ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya ya, maka kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya. Bagaimana Bang? Ulang lagi? Ya, ya. Ya. Tidak, itu namanya wadi Bang ya. Air mani yang keluar karena sakit, tidak dinikmati, bukan dalam keadaan lezat dan terpancar gitu. Iya. Itu cukup dia berwudu sah saja kalau ingin sholat ya. Atau kalau dia sakit seperti itu ya kasihan ya, tayamum. Bisa ditayamumkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Nah, wa iyyakum. Ya, silakan. Iya. 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 Terus ada kejadian di Gaza kan akhirnya harus memandikan wajib. Iya. Jadi kalau kondisinya kalau udah banyak tubuh jenazah harus memandikan juga gimana kondisinya? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sih Bang ya. Yang pertama, kalau mandi wajib kan wajib hukumnya ya. Wudu wajib juga ya. Bagi hadas kecil, untuk mengangkat hadas kecil. Misal kentut Abang. Oh gitu. Ya apa hukum berwudu ketika mandi wajib gitu? Iya. Oh gitu. Ya Masya Allah. Wudu dalam mandi wajib hukumnya sunnah. Bukan rukun mandi. Ya artinya kalau kita tidak berwudu, asalkan rukunnya kita apa? Rukunnya yang pertama niat. Niatkan kita ngangkat hadas besar dalam hati kita ya.
Kemudian yang kedua, basuh badan kita semuanya. Jangan ada yang tidak terkena air. Kalau kita terkena lem, hati-hati itu. Atau terkena cat yang menghalangi air ke kulit, itu bisa membatalkan mandi wajib kita. Maka sterilkan tubuh kita. Nah, itu rukunnya. Jadi niat dan mengguyurkan air, ya membasuhkan air ke seluruh tubuh, itu rukunnya. Kalau sunnahnya, ya kalau sunnahnya sebelum mandi itu, ya kita berwudu terlebih dahulu seperti wudunya mau sholat, ya kita basuh dulu tangan kita, kemudian ke mulut kita cuci, ya kan, kemudian wudu kita. Setelah wudu itu kita guyur dulu kepala kita seraya kita seka-seka rambut kita, nah sehingga memang merata. Kemudian setelah itu kita tuangkan air ke sebelah tubuh bagian kanan dulu, 1, 2, 3, kemudian kiri 1, 2, 3. Setelah itu bebas. Dan ada hadis yang pertama itu bang, diakhirkan mencuci kaki. Nah, jadi sampai mengusap aja dulu, setelah mandi selesai baru kaki. Kemudian ada juga hadis yang kedua, berwudu seperti wudu mau sholat, kakinya juga dibasuh. Memang ada dua caranya. Itu yang sunnahnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau seandainya abang ingin yang wajibnya saja, ya bisa juga gitu. Tapi memang kurang pahalanya. Tapi kalau kita mandi wajib didahului dengan sunnahnya, wudunya gitu ya, tentu itu lebih utama dan lebih banyak insya Allah dari sisi pahalanya. Iya, iya, boleh ya. Kalau seandainya kita memang sudah tersentuh kemaluan kita sengaja bang ya, nah, maka kan batal wudu kita. Maka setelahnya kita wudu lagi, tidak apa-apa. Memperbaharui wudu itu kan sunnah itu. Kan sudah kita bahas ya. Mengulang wudu sekali lagi itu sunnah. Walaupun kita telah berwudu sebelumnya. Boleh bang ya. Kita berwudu lagi. Ya Allah a'lam bishawab. Iya. Iya. Baik, kalau yang di Gaza bang, kalau mereka dibunuh dan dizolimi oleh orang Yahudi, kita memohon kepada Allah bahwasanya mereka termasuk orang yang mati syahid. Ya. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dikafani dan tidak dimandikan, langsung aja. Karena kan susah, dalam keadaan darurat juga. Nak memandikan susah, untuk minum aja mereka dekati airnya, ya kan? Susah mana memandikannya. Maka dalam keadaan darurat seperti itu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka diterima menjadi syuhada, orang syahid. Kalau mati syahid Pak, itu boleh ya dikuburkan tanpa dimandikan dan dikafani. Ya Allah alam, dengan bajunya yang meninggal itu saja. Wallahu taala alam bishawab. Iya. Iya, ya. Ya, darah haid itu kata ulama darah kebiasaan. Jadi wanita itu ya mengetahui itu haid atau tidak dengan kebiasaannya. Tapi kalau seandainya itu di luar kebiasaan, bisa dua hal dia lakukan. Yang pertama, anggap itu sebagai darah istihadah, darah penyakit. Nah, kemudian yang kedua, ingin dia pastikan, dia bisa konsultasi kepada ahli medis, kepada dokter. Dokter, ini darah haid atau ini bukan darah haid lagi kan gitu. Nah, kalau sudah tidak sesuai dengan kebiasaannya. Nah, tapi wanita lebih tahu biasanya sesuai dengan kebiasaannya. Berapa durasi waktunya ya kan dia haid itu. Nah, kalau itu di luar kebiasaan, boleh jadi ya yang pertama itu darah penyakit bang. Kalau darah penyakit tetap tidak menghalangi orang untuk sholat. Tetap dia wajib sholat. Bagaimana caranya? Setiap kali dia tidak sholat, dia wudhu dulu dan dia bersihkan darahnya itu. Ya seperti itu. Nah, kalau itu bukan darah haid. Tapi coba kalau dia masih ragu, bisa dikonsultasikan ke medis ya, kepada ahli medis. Apakah darah saya ini darah haid atau tidak? Wallahu a'lam bishawab.
Iya. 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 Apa? Dengan? Iya. 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 Dia sudah punya suami. Ya Allah. Oh gitu ya. Kalau seperti itu yang pertama, ya abang temui empat mata dengan permatakan dia bukan mahram, udah boleh bang. Nah, jadi abang dengan istri abang lah gitu, bertiga. Ya kan abang, istri abang, cewek itu dinasihati dulu. Pastikan benar nggak selingkuh atau hanya isu-isu. Kalau isu-isu kagak fitnah bang ya. Kagak enggak betul gitu kan. Pastikan dulu benar. Kalau sudah tahu memang betul, dikasih nasihat ini bahaya. Itu dosa besar gini-gini. Suruh dia tobat. Hah? Namun tetap juga selingkuh dia. Nah, kalau seperti itu ya bilanglah suaminya lagi. Iya. Itu kan kemungkaran itu. Mungkar itu kalau kita diami nanti kita mendiami kemungkaran. Karena wanita yang sudah selingkuh itu bang kalau sampai udah zina itu, maka wajib suaminya menceraikan dia. Karena seorang laki-laki yang baik-baik haram terus berumah tangga dengan wanita pezina. Harus cerai dia. Azanila yang kiwila zaniakan, seorang pezina itu harus nikah dengan pezina juga gitu. Kalau laki yang baik-baik, wanitanya pezina udah bang. Seorang laki-laki itu harus menceraikan itu. Kecuali sang wanita itu memang udah tobat nasuha. Kalau abang udah tobat kata bang, terus aja dia selingkuh. Ya kan berzina apa ya? Iya. Dikirim duit gitu. Ya, maka harus dipastikan, makanya harus ada konsultasi apa dulu face to face dengan teman itu. Apakah dia sudah taraf ke situ selingkuhnya gitu. Nah, tapi kalau belum taraf ke situ maka suami ada dua pilihan. Boleh rujuk ya kan? Maksudnya boleh dia menerima dengan syarat wanita itu tobat. Ya kan boleh juga dia menceraikan gitu. Karena wanita udah selingkuh itu parah bang. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi bagaimana sikap abang? Ya sikap abang nasihati dulu yang perempuannya. Kalau dia enggak mau juga gitu-gitu ya apa boleh buat ya. Nah, dia harus menerima konsekuensi dari suaminya karena dia telah berkhianat itu. Dia ada amanah lagi dengan suaminya. Hah? Ya kalau abang enggak sanggup berarti abang termasuk orang yang lemah iman kan. Selama lemah iman bang mengingkari dengan hati. Ya, abang memilih iman yang lemah, ada apa-apa? Ya. Kan kata Nabi barang siapa yang melihat kemungkaran, ya kan? Cegahlah dengan tangan kalau punya power abang. Kalau abang bapaknya gitu kan. Tapi abang kan bukan bapaknya. Coba abang konsultasikan dengan bapaknya dulu. Ayah orang tuanya. Mungkin orang tuanya lebih mantap menasihatinya gitu. Kalau abang kenal orang tua ya kan? Nah, tapi kalau tidak mampu dengan lisan, ya kan bukan kemungkaran besar bang selingkuh itu wanita ya kan. Tapi kalau laki-laki selingkuhnya ada dua, ada yang haram, ada yang syar'i. Kalau dia nikah lagi itu tidak haram ya. Iya berpahala itu. Iya tapi kalau perempuan tidak ada ya, tetap ya dia haram ya seperti itu. Jadi abang nasihati dulu kalau tidak mampu abang tidak ini ya bang ya. Abang mencegah kemungkarannya dengan bilang sama suaminya tidak berani ya bang ya. Takut dimusuhi sama dia gitu ya. Apa? Iya. Tapi itu tidak masuk lah bang. Abang kan menceritakan kebenaran itu tergantung niat. Kalau niat abang buruk ya kan orang tidak ada apa-apa, abang ingin memisahkan iyalah. Tapi kan memang pasti bang ya dia sudah melakukan selingkuh itu. Nah, dinasihati dia tidak mau dia ya kan? Iya. Itu abang termasuk
membantu suaminya itu. Kan suami yang dikhianati terzolimi, Bang. Jadi kalau abang bilang sama suaminya, abang termasuk membela orang yang terzolimi. Kan orang yang diselingkuh itu terzolimi, Bang. Ya kan kasihan suaminya, padahal abang tahu gitu. Ya kalau dikasih tahu enggak apa-apa. Karena memang kalau memang pasti ya, jangan hanya isu-isu beda kasih tahu itu fitnah itu. Tapi kalau memang pasti, jelas ada buktinya, itu memang harus dikasih tahu memang Bang, itu kemungkaran itu. Nah, tapi kalau abang enggak berani abang masuk kepada hadis itu Bang, termasuk selama-lama iman, abang hanya di dalam hati aja dongkolnya kan gitu. Iya. Tetap sah juga, iya. Walaupun dia zina, orang yang zina kalau dia sholat, tetap harus mandi wajib juga. Enak niat orang yang berzina ya kan bisa langsung sholat habis berzina ya kan, nggak ada mandi wajib. Enggak, orang yang berzina kalau nak sholat ya kan tetap harus mandi wajib. Iya, dia. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi Bang? Iya. Kenanya waktu ya Bang ya sudah jam 8 lewat ya. Maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.